Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Haikal, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Al-Ikhlasiyah Depok, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, hari Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, selalu jadi Allah. Yes, yes, yes. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Semangatnya yang keras? Semangat. Sekali lagi? Semangat. Bagus, alhamdulillah, harus semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar semua berjalan dengan lancar, kamu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada ketua kelas, silakan dipimpin terlebih dahulu baca doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wabil islami dinil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa. Sebelum kita mulai, Bapak cek kehadiran dulu. Bapak akan bacakan absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya bilang hadir. Kalau ada yang sakit, tolong kabari Bapak. Ahmad Alif Alaudin. Hadir. Aisyah Fitria Az-Zahra. Hadir. Azkia Nazmatun Nisa. Sakit. Ziro Kaisan. Hadir. Fa Ilham. Sakit, Pak. Ada 3 orang berarti yang sakit ya. Ya, kita doakan. Tadi ada teman-teman kalian yang sakit, kita doakan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehingga bisa kembali belajar bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari sama-sama kita luruskan dulu barisannya, tempat duduknya dirapikan. Kalau ada sampah di depannya atau di kolong mejanya dibersihkan. Itu ada sampah, tolong diambil. Dibuang di tempat sampah. Yang ada sampah dibuang, diambil, dibuang di tempat sampah. Ya, biasakan buang sampah pada tempatnya. Ya, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Kan udah tahu kan? Kebersihan dari iman, maka dijaga kebersihan. Baik, hari ini tanggal 9 Mei, hari Jumat. Seperti biasa pelajaran kita yaitu Al-Quran. Coba dibuka bukunya, diambil yang masih ada di dalam tas, dibuka bukunya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Perhatikan ke depan. Lihat di depan, tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui bahwa sifat munafik dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian yang kedua, menyebutkan dan memahami ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, membaca dan menghafal hadis tentang munafik dengan benar. Yang keempat, menjelaskan dan mengkomunikasikan isi kandungan hadis. Yang terakhir, yang kelima, menerapkan sikap jujur, amanah, dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang nomor yang kelima, menerapkan sikap jujur, amanah, dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, atau tujuan pembelajaran ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Siapa yang tahu ciri-ciri orang munafik? Angkat tangan, siapa yang tahu ciri-ciri orang munafik? Oke, zero. Suka bohong, Pak. Suka bohong. Apalagi? Siapa yang tahu? Dusta. Dusta. Siapa lagi yang bisa? Ya, Kak Babi. Hianat. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Apa? Tidak menepati janji. Ya, itu juga bisa dikatakan sebagai ciri-ciri orang munafik. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak jadi orang munafik? Bagaimana caranya supaya kita nih nggak jadi orang munafik? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Pak. Ya. Bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang soleh, boleh. Siapa lagi? Ya, Pak. Ya. Kata jujur. Berkata jujur, bisa. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Tidak berbohong. Ya, bagus. Rupanya kalian mulai mengerti, sudah mengerti, alhamdulillah. Ya, itu bentuk bagaimana cara kita bisa menghindari atau terhindar dari perbuatan munafik. Kemudian, sebelum kita ke pelajaran, saya mau nanya lagi. Apa pengertian munafik? Apa itu munafik? Ya, tidak, belum ada yang tahu. Sebenarnya yang tadi juga hampir sama. Nanti Bapak jelaskan. Ya, baik. Sebelumnya, saksikan dulu tayangan berikut. Dan nanti malam oh iya, gue kan janji mau anterin si Alan di celana. Aduh, tapi gue ngantuk banget lagi. Mana tokonya lumayan jauh, bensin gue habis. Mending gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga si Alan lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur dulu. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau palan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Ya, sudah kita saksikan video barusan. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa diambil? Apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi? Ini contoh apa? Contoh orang munafik. Apa yang dilakukan tadi si Alan tuh? Mengingkari janji. Mengingkari janji. Hampir saja tadi si Alan tidak mau menjalankan janjinya, tidak menepati janjinya. Kalau dia tidak menepati janji, itu sebagai salah satu ciri dari orang yang munafik. Perhatikan di depan. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Tadi ada yang bilang bohong, ya. Ini salah satunya. Jadi bohong itu ketika dia berbicara dia berdusta, dia berbohong, maka itu salah satu ciri orang munafik. Kemudian yang kedua, jika berjanji mengingkari. Kalau dia punya janji nggak ditepatin.
selalu meleset, selalu nggak ditepatin. Nanti ujung-ujungnya orang nggak akan percaya sama kita. Mau nggak dipercaya sama orang? Harus punya sifat menepati janji. Karena apa? Karena orang yang tidak menepati janji adalah salah satu ciri dari orang munafik. Kemudian yang ketiga, jika diberi amanat dia berkhianat. Tidak amanat, apa yang sudah dititipkan tolong dijaga, dia pinjem tolong dijaga barang minjem barang, tolong dijaga, ternyata tidak dijaga, malah sampai hilang. Itu namanya khianat. Atau misalnya ketika dia diamanatkan menjadi pemimpin, tapi dia tidak tanggung jawab atas apa yang diamanatkan, tidak tanggung jawab atas kepemimpinannya. Itu namanya orang yang berkhianat. Orang khianat adalah salah satu ciri dari orang munafik. Paham sampai sini? Ya. Jadi orang yang berkhianat adalah orang munafik. Jika kemudian orang yang berdusta, orang yang suka bohong, itu orang munafik. Orang yang tidak mengingkari, ya orang yang mengingkari janji, itu juga orang munafik. Paham sampai sini? Paham? Ya. Sekarang biar tambah paham, biar makin paham, kita buat kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin pembagiannya ini kelompok 1. Ya, biar mudah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Apa tugasnya? Ini Bapak jelaskan. Kelompok yang pertama, Bapak ada potongan-potongan hadis. Kamu susun menjadi baik, menjadi satu bacaan hadis tentang ayat, tentang tanda-tanda orang munafik. Kamu susun, nanti Bapak kasih lemnya. Ya. Dibuat kelompok dulu. Itu dulu deh. Ini bikin tempatnya dulu. Sudah buat tempat ya. Kemudian tugas untuk kelompok yang kedua, tadi baru kelompok 1 Bapak jelaskan, mohon maaf terpotong. Kelompok yang kedua, ini Bapak kasih ada beberapa ciri-ciri orang munafik atau juga ada yang tidak. Kamu identifikasi yang mana ciri-ciri orang munafik. Ya, yang mana ciri-ciri orang munafik. Juga Bapak kasih kertas kosongnya. Nanti Bapak kasih pen gunting. Kalian gunting, kalian pilih yang mana ciri-ciri orang munafik. Paham? Kemudian untuk kelompok 3, kalian cari bagaimana cara menghindar orang agar kita tidak menjadi orang munafik. Ya, kalian cari juga sama seperti tadi, digunting, nanti dilem. Bagaimana kelompok 1? Selesai. Mana tugasnya? Itu. Ya, itu disusun lagi ya. Kelompok 2 mengerti kan tugasnya seperti apa? Tinggal dicari mana. Kelompok 3 mana? Ya, mengerti kan? Ya. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, sekarang tolong kelompok 1 perwakilan untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya.
Ya, dibaca. Yang keras suaranya, Jiro. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqina salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, bagaimana betul ini? Ya, bagian tepuk tangan buat teman kami. Tangan buat kelompok 1, 0. Kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Yang maju silakan. Ya. Apa tadi tugasnya? Ciri-ciri orang munafik. Tempel. Baik. Ya, coba dibaca dulu Alif. Yang keras suaranya, biar yang lain tahu. Dengarkan yang lain ya. Ciri-ciri orang munafik adalah jika berbicara dia berbohong. Keras lagi, lebih keras lagi. Jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia berkhianat. ya, bagaimana betul? Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Ya, silakan Naila. Ditempel, ya. Apa tadi tugasnya? Cara menghindari sifat munafik. Di sini Naila, bacanya di sini. Ya, silakan baca. Cara menghindari sifat munafik selalu berkata jujur, menepati janji, bergaul dengan orang-orang soleh, memperkuat iman dan takwa. Ya, cara menghindari sifat munafik menurut kelompok 3 adalah selalu berkata jujur, menepati janji, bergaul dengan orang soleh, memperkuat iman dan takwa. Jawabannya betul. Tepuk tangan. Silakan duduk. Sampai sini sudah paham? Tentang materi kita? Ya. Jadi orang munafik adalah ciri-ciri orang munafik, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanat dia berkhianat. Apa orang munafik? Orang munafik itu adalah seseorang yang menampakkan keimanan dan kebaikan secara lahiriah, namun menyembunyikan kekafiran, niat jahat atau keburukan dalam hatinya. Bagaimana bunyi hadisnya? Seperti tadi yang kelompok 1 bacakan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi kesimpulannya adalah orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, kalau dia berbicara dia berbohong. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau diberi amanat dia hianat. Pada hari ini adalah ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara dia berbohong. Jika dia berjanji dia mengingkari, dan jika dia diberi amanat dia hianat. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semuanya? Baik, kalau paham kita kembali seperti biasa lagi tempatnya. Anak-anak perhatikan ke depan, kita lihat di layar. Setelah kita belajar tadi ada tugas untuk kalian. Apakah akan berikan lembar
LKPD untuk kalian. Ada tugas mandiri, kerjakan di rumah masing-masing. Nanti Bapak berikan ini, nanti kamu yang seperti di layar, tugas mandiri kamu kerjakan di rumah. Apa tugasnya? Kerjakan tugas mandiri. Perhatikan perilaku orang-orang di sekitarmu yang menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Kemudian tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Nomor 1. Jadi kamu cari contoh 1 sampai dengan 10. Ya, 1 sampai dengan 10. 10 contoh. 1. Nomor, kemudian ini tugasnya cari perilaku yang mencerminkan ciri-ciri orang munafik. Misalnya apa? Dia berbohong. Tulis cara menghindarinya, harus berkata jujur. Ya, kamu cari apa saja. Bapak akan berikan untuk ininya, lembarnya. Sudah Bapak berikan semuanya. Tolong nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan Bapak periksa. Saya harap kalian sudah mengisinya dan menjawabnya dengan baik. Mengerti? Ya. Sebelum kita akhiri, dari pelajaran tadi yang sudah Bapak jelaskan, pelajaran apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu untuk selalu berkata jujur, terus menepati janji. Apalagi? Amanah. Agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Terakhir sebelum Bapak akhiri, tanyakan dulu. Bagaimana kesan kalian selama kita belajar pada hari ini? Jawabannya bisa kalian wakili dengan memilih emoticon yang ada atau emoji yang ada di sini. Ada dari sedih, ngantuk, senang, bosan, marah. Pandu, bagaimana kesan kamu belajar hari ini? Nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3, senang berarti. Hadijah, nomor berapa? Nomor 3. Fairuz? Nomor 3. Gian? Nomor 3. Nomor 3. Baik? Nomor 3. Nomor 3. Semuanya nomor berapa? Nomor 3. Berarti senang semuanya. Kita harus senang banget, jangan merasa bosan, agar kita bisa paham, bisa meresapi ilmu-ilmu, menyerap ilmu-ilmu dengan baik. Sekian, mari kita akhiri dengan bukunya. Sudah rapi semuanya? Sekian pesan Bapak, jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kalian sekolah, sebelum pergi ke sekolah, baca-baca dulu bukunya. Jangan banyak main, apalagi main HP. Banyak belajar. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.